penting juga di Kota Medan, Sumatera Utara, dan memang sangat banyak sekali jasa-jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Irfansyah di channel saya yaitu Irfansyah. Kembali kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga tentang Pertukaran Mahasiswa Merdeka Sumatera Utara punya cerita episode ketiga. Baik, kita akan lanjutkan after kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka episode ketiga, di mana pada kegiatan Menurut Nusantara. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena channel ini adalah channel baru dan akan terus berkembang. Jika teman-teman semua dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui konten-konten terbaru dari channel Irfansyah ini. Baik, oke, langsung saja kita akan melihat kemanakah kita akan membahas tentang Menurut Nusantara di Pertukaran Mahasiswa Merdeka angkatan pertama ini, yaitu langsung saja saya akan share kegiatan yang saya ikuti pada Pertukaran Mahasiswa Merdeka kemarin. Nah, baiklah, inilah di sini sudah tertera nama ya, Chong Afei. Jadi kita akan setel terlebih dahulu videonya. Oke, Kampus Merdeka Indonesia Jaya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka angkatan pertama. Nah, inilah. Sebentar, ini adalah kampus asal saya yaitu Universitas Juanda. Dan ini Unpri Universitas Prima Indonesia adalah kampus atau PT penerima pada PMM kemarin. Nah, Kota Medan, Sumatera Utara. Spoiler ya, ini adalah merupakan Merdeka Walk, di mana ini merupakan sebuah lapangan, tempat olahraga, tempat kegiatan yang sering dilaksanakan ataupun latihan-latihan di Kota Medan. Ini letaknya berada di dekat kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Pada saat itu karena masih zaman pandemi ya, jadi tidak banyak orang yang memang hadir. Ini adalah pada saat hari Minggu ada di situ. Jadi kita bukan akan membahas Merdeka Walk ya, tapi akan membahas yaitu rumah Chong Afei. Nah, inilah makanya ketika saya mengunjungi Chong Afei Mansion ataupun rumah bersejarah Chong Afei. Inilah dia tokoh sejarah Chong Afei, di mana Chong Afei ini merupakan tokoh legendaris dan bersejarah dari bangsa Tionghoa ataupun Cina yang menjadi tokoh penting juga di Kota Medan, Sumatera Utara, dan memang sangat banyak sekali jasa-jasa Chong Afei dalam pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan dari petaan Kota Medan, Sumatera Utara. Dia dulunya seorang pedagang juga dari Cina dan juga mengembara ke Kota Medan, Sumatera Utara, dan mempunyai tempat tinggal di Kota Medan. Nah, inilah foto-foto barunya, walaupun tidak jelas ya. Ada beberapa anak dan juga keluarga ataupun cucu dari Chong Afei, dan ada beberapa yang dari cucu anaknya yang masih ada gitu kan, masih hidup dari keturunan Chong Afei tersebut. Lanjut saja. Ini ketika ini merupakan tour guide-nya, ketika saya itu seperti biasa, kalau kemarin itu ada si pawang buayanya, bapak pawang buaya. Kali ini adalah si kakak-kakak ya, dua teteh. Nah, cantik.
di sini yang sedang menjelaskan ke kami tentang silsilah keluarga dari Chong Alfi pada saat itu ya. Jadi memang ada istri-istrinya dari Chong Alfi tersebut. Memang tokohnya yang Chong Alfi ini terkenal dengan kedermawanannya dan juga cinta akan kesosialannya. Nah ini dari si kakak ini adalah merupakan tour guide-nya ketika kami masuk di rumah Chong Alfi ini, dan dengan para teman-teman rekan-rekan semua yang pada saat itu, ini adalah kelompok karena kita tuh dibagi 3 kelompok dan satu kelompoknya itu sekitar 15-16 orang, dan ini kelompok pertama kalau salah kelompok kami dengan dosen Nusantara itu Pak Saud Siregar. Nah, dan ini adalah ruangan rapat. Nah, dijelaskan pada saat ini ataupun pada ruangan ini adalah ruangan ketika Chong Alfi menerima tamu-tamu di ruangan ini. Dan ini tuh ruangan karena memang sudah berumur sangat tua sekali, jadi dari bangunan-bangunannya itu agak sedikit dari kayu-kayunya juga agak gimana gitu, kita harus berhati-hati dalam menginjakan kaki di ruangan ini. Nah, ini ada kaca di sini, kaca yang pada saat itu juga digunakan sebagai kaca pertemuan untuk dengan tamu-tamunya. Ya mohon maaf ya, karena memang penjelasannya pada saat itu sangat singkat sekali, saya tidak ingat semua tentang penjelasan dari setiap kegiatan. Hanya beberapa poin-poin penting yang saya ingat karena kebetulan juga tidak mencatat secara keseluruhan berhubung waktu pada saat itu juga, dan karena pada saat itu sedang masa-masa masih pandemi yang belum berakhir, jadi kita itu dibatasi juga waktu untuk mengunjungi setiap tempat gitu kan. Ini kita berfoto bersama di ruangan tersebut, dan kayu-kayu ini dijelaskan oleh kakak tadi bahwa itu kita terus berhati-hati di untuk menginjakan kaki di situ gitu kan, karena kayu-kayunya yang memang sudah agak rapuh karena bangunan bersejarah ini udah berumur sangat tua sekali. Selanjutnya, nah ini adalah ruangan istimewa. Kenapa disebut ruangan istimewa? Saya lebih sebut ruangan istimewa karena ini tuh kami tidak diperbolehkan masuk ya. Mungkin ini bukan makamnya, tapi di sini tuh mungkin ada ruangan rahasia ataupun ruangan yang memang benar-benar dikhususkan gitu kan. Ini tanda merah panah ini adalah bukan panah ya, ini pita. Ini adalah bahwa kita ataupun kami tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana. Nah ini juga sama, ada rantai yang tidak diperbolehkan untuk masuk. Selanjutnya ini tuh tempat makan, dimana memang ketika tamu-tamu datang ataupun bertamu ke Chong Alfi, ruangan makannya di sini. Kalau tidak salah ya, saya lupa agak ini tempat makan ataupun tempat ngopi-ngopi gitu kan. Pokoknya ini memang kami tidak boleh diperbolehkan masuk ke sini, ke area sini. Jadi ada beberapa area yang spot-spot area pada saat di rumah tersebut tuh tidak diperbolehkan untuk ke sana, itu cuma bisa foto-foto aja dari jauh. Jadi memang sangat-sangat masih bersejarah sekali itu kan. Dan ini kalau tidak salah ya, mohon maaf koreksi kalau misalnya nanti saya salah, ini tuh Chong Alfi dapat dari kesultanan ataupun raja kalau salah dari Thailand gitu kan. Dan ini tuh gajah, hewan gajah ya kalau tidak salah ya. Dan ini ruangan kerja dari Chong Alfi
di mana pada ruangan ini adalah ruangan kerja ataupun ruangan privat dari Chong Afi tersendiri ketika beliau bekerja gitu, bekerja. Karena dulu tuh Chong Afi juga pernah membangun sebuah yayasan, itu kalau tidak salah namanya yang Yayasan Chong Afi gitu kan. Tapi pada beberapa tahun ataupun 10-an tahun kesini mungkin yayasan tersebut tidak sustain. Jadi entah seperti apa gitu kan. Jadi yayasan tersebut sekarang sebenarnya masih ada ya, tapi cuman tidak terkenal ataupun tidak sebesar yang dulu Chong Afi kembangkan. Ini juga sama ya, ini ketika ini tuh ini ruangan keluarga kalau dibilang. Ini ruangan keluarga ketika keluarganya sedang mengumpul, dan ini adalah foto-foto keluarganya cukup banyak ya, ada sekitar puluhan anak dan anaknya tidak salah sekitar belasan ya. Saya sharing aja ya, karena tidak pengetahuan saya pada saat itu masih juga ini kurang menangkap juga gitu kan, karena waktu terbatas, dan kami itu masih banyak lagi kunjungan ke tempat-tempat lain, karena dengan waktu yang 2 bulan kalau tidak salah ya, berarti itu harus mengunjungi sekitar puluhan tempat, 11-an tempat ataupun sampai 20 tempat lah. Ini adalah tampak rumah ataupun rumah depan ya dari Chong Afi Mansion ini. Kami berfoto, ini kelompok PASAUD ya, kelompok pertama, dan inilah dia. Ini ada saya ini foto dari sebenarnya ini sangat menarik sekali ya, tentang wasiat dari Chong Afi yang dituliskan oleh salah seorang notaris, di mana di sini disebutkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 20 Oktober tahun 1920 menghadap di hadapan saya Johan Vercoen de Graaf, notaris berkedudukan di Medan. Penghadap dikenal oleh saya sebagai Tuan Chong Afi, Mayor der Chinesen. Jadi mayor. Jadi memang saking berpengaruhnya pada saat itu Chong Afi sebagai tokoh berpengaruh di Kota Medan, dan banyak sekali jasa-jasanya, terutama terkenal dengan kedermawanannya. Dan juga di sini dijelaskan juga disebutkan sebagai Mayor der Chinesen, jadi mayor Cina ya. Bertempat tinggal di Medan sesuai dengan permintaannya melalui pembuatan wasiat ini hingga sepanjang masa dalam kehidupan terpanggil untuk dilakukan permintaan dalam wasiat ini. Pertama, saya sudah rapi ya. Nah ini wasiatnya. Pertama tuh wasiat pertama, merawat kuil nenek moyang, membiayai ongkos upacara akan peringatan Chong Afi, dan juga upacara suci keagamaan nenek moyang Chong Afi. Jadi ini wasiat dari Chong Afi mungkin untuk keluarganya khususnya, dan juga mungkin untuk orang-orang terdekatnya. Jadi harus merawat kuil nenek moyang. Saya kurang paham sekali karena ketika dijelaskan pada saat wasiat ini kurang jelas menurut saya oleh si tour guide tadi. Merawat kuil nenek moyang, mungkin kuil bisa dianggap sebagai peninggalan dari nenek moyang Chong Afi, termasuk upacara akan peringatan Chong Afi, mungkin lebih ke upacara kematiannya, dan juga upacara suci keagamaan nenek moyang Chong Afi. Jadi wasiatnya ya itu harus merawat dan membiayai dari leluhurnya. Jadi ini pun dapat diimplementasikan juga pada kehidupan juga, walaupun ini wasiatnya mungkin khusus untuk keluarga Chong Afi ataupun orang-orang terdekat Chong Afi, tapi ketika diambil hikmahnya atau ibrohnya, bahwa kita juga harus seperti itu, harus merawat kuil nenek moyang, artinya harus menghargai juga gitu kan, apa yang menjadi leluhur kita, terutama dalam keluarga kita, dan yang benar harus kita rawat gitu kan, apa yang menjadi kebudayaan kita, apa yang menjadi ciri khas ataupun
apa yang menjadi ikon ataupun menjadi sebuah gimana ya, menjadi pada keluarga kita gitu kan, yang melekat di keluarga kita itu harus kita rawat. Jadi ongkos upacara akan peringatan Chong Afi berarti ini adalah dan juga upacara suci keagamaan. Sudah jelas ya, kita sebagai umat yang beragama itu harus terpatuh terhadap agama kita. Ketika ada upacara suci keagamaan, apapun agamanya, pasti kita juga harus menghargai dan juga kalau bisa mungkin membiayai ongkos upacara tersebut. Itu lebih baik menurut saya. Dan dari kesimpulan wasiat dari Chong Afi ini memang sangat dalam sekali tuan maknanya. Ini maybe yang mungkin menurut saya seperti itu gitu kan, dari sebenarnya wasiat pertama itu. Sedangkan untuk wasiat yang kedua yaitu mengadakan perawatan serta memajukan pendidikan dan pelajaran anak-anak Chong Afi yang sudah akan lahir dan dari keturunan laki-laki dalam derajat yang tidak terbatas. Jika dalam wasiat kedua ini saya mengambil kesimpulan ataupun ibrohnya dari wasiat ini adalah mengadakan perawatan serta melihat pendidikan dan pelajaran. Ini berarti memang Chong Afi itu benar-benar memperhatikan pendidikan dan pelajaran, terutama terhadap anak-anak, yaitu generasi penerus ataupun generasi muda dari Chong Afi tersendiri. Pada saat itu mungkin Chong Afi di sini dituliskan Chong Afi, tapi ketika diimplementasikan itu bisa menjadi memang harus merawat dan juga menunjukkan pendidikan dan pelajaran, terutama untuk para generasi muda penerus yang sudah dan akan lahir. Berarti ini jelas sekali, yang sudah lahir dan akan lahir dari keturunan laki-laki dalam derajat yang tidak terbatas. Dan mungkin kenapa disebutnya dari keturunan laki-laki, karena memang laki-laki ini dianggapnya sebagai gimana ya, sebagai juga derajatnya, walaupun memang ketika dalam beberapa hal itu kan perempuan dianggap sebagai derajatnya ketika di dalam Islam kan ibu itu lebih baik perempuan ya, atau ibu gitu kan. Tapi di sini kenapa disebutkan keturunan laki-laki? Karena jika mungkin di keturunan China ataupun saya kurang paham juga, dan perspektif kita dulu tuh bahwa laki-laki yang paling kuat, laki-laki yang paling gagah ya, laki-laki. Bahkan pada saat zaman kolonial dulu pun bangsa-bangsa perempuan itu seakan-akan ditindas juga. Jadi hingga akhirnya ketika Raden Ajeng Kartini memperjuangkan harkat dan derajat martabat dari perempuan, itulah perempuan itu dianggap sebagai sama derajatnya dengan laki-laki gitu kan. Karena ini zaman dulu mungkin jadi seperti itu. Ini perspektif saya gitu kan. Nah, yang ketiga, memberikan tunjangan keuangan kepada muda yang berbobot dan berkelakuan baik tanpa membedakan golongan rupa yang untuk melanjutkan dan untuk melakukan pelajarannya memerlukan bantuan. Nah, dari wasiat yang ketiga ini, dari 5 wasiat dari Chong Afi ini, yang ketiga ini menurut saya diambil kesimpulannya memberikan tunjangan keuangan kepada yang muda yang berbobot dan berkelakuan baik. Nah, dari kalimat tersebut jelas ya bahwa terutama mungkin orang tua ya, pada yang muda-muda, pada anak-anaknya, bahwa ketika mereka memberikan tunjangan keuangan, artinya membiayai terutama dalam hal pendidikan anak-anaknya, itu memang itu merupakan sebuah kewajiban terutama bagi orang tua, karena untuk menyempurnakan pelajarannya, pendidikannya, supaya relate dengan wasiat yang pertama, yaitu meningkatkan pembelajaran dan juga pendidikannya tanpa membedakan golongan rupa yang untuk pendidikan dan memerlukan pelajaran memerlukan bantuan. Nah, jadi ketika jelas ya memerlukan bantuan siapapun, kita wajib membantu. Kalau misalnya ada orang yang memerlukan bantuan kita tanpa membedakan golongan rupa, ini sudah dekat sekali dengan apa yang menjadi jadi sebuah cerita dalam kehidupan ataupun implementasi dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh tidak
tidak harus membedakan golongan siapa ini, golongannya apa dan gimana itu. Tapi ya tetap kita juga ketika menolong orang juga harus hati-hati juga sebenarnya dalam di zaman sekarang tuh, karena orang tuh ditolong tapi tidak tidak merasa dirinya ditolong, bahkan melupakan orang yang menolong. Tapi tidak apa ya, selagi niatnya kita menolong orang tersebut yang membutuhkan bantuan, tetap kita jangan sampai membedakan golongan. Itu wasiatnya saya ambil dari perspektif wasiat 3 dari Chong Afin. Ini menarik sekali sih tentang wasiat dari Chong Afin, walaupun pada saat itu tidak dijelaskan secara detail ya terkait wasiat ini. Tapi saya foto dan fotonya pun agak kurang jelas. Nah, di wasiat keempat ini ada satu kata yang itu kurang jelas ya. Jadi saya titik-titikkan, yaitu wasiatnya memberikan sedekah. Nah, pada yang berkepentingan dan memberikan golongan bangsa yang oleh karena. Nah, itu karenanya saya tidak kelihatan karena tidak karena ada flash dan di sini dijelaskan oleh karena titik-titik buta, sakit panjang atau penyakit lain dan tidak dapat hidup diri sendiri. Mungkin ini kata ini adalah lebih ke penyakit ataupun kekurangan dari seseorang memberikan sedekah ataupun santunan kepada yang berkepentingan tanpa membedakan golongan bangsa yang oleh karena penyakitnya ataupun kebutaannya, sakit panjang ataupun penyakit lain dan tidak dapat menghidupi diri sendiri. Nah, ini merupakan wasiat yang juga relate sekali dengan implementasi kehidupan kita ketika memang ada orang yang tidak dapat menghidupi diri sendiri itu, itulah harus kita bantu gitu kan orang tersebut itu. Jadi yang buta, yang sakit panjang ataupun lain-lainnya, itulah yang mungkin kita harus santun sedekah ke orang-orang seperti itu yang membutuhkan, sangat membutuhkan sekali gitu, tanpa membedakan golongan bangsa apapun gitu. Bangsa seperti apalah itu kan. Chong Afin ini terkenal dengan kedermawanannya, dengan kesantunannya juga terhadap masyarakat di Kota Medan itu. Dan sudah pasti wasiatnya itu memberikan sedekah atau santunan. Ini ketika sedekah atau santunan ini juga direlate sekali dengan di agama saya, agama Islam, bahwa kita itu memang diwajibkan ataupun diusahakan untuk bersedekah, berinfak, terutama zakat ya. Zakat itu kan ada kewajiban zakat dalam rukun Islam yang ketiga kalau di Islam seperti itu. Jadi ini juga implementasinya harus diambil dari wasiat Chong Afin yang keempat ini. Oke, selanjutnya ini adalah wasiat terakhir, meringankan beban kerugian yang diderita oleh orang-orang tanpa membedakan golongan bangsa sebagai akibat dari bencana alam yang dalam tiap-tiap keadaan harus dimusyawarahkan atau bersama dengan keluarga. Jadi diambil dari kesimpulan perspektif saya tentang wasiat yang kelima ini adalah jelas ya, ada kata meringankan beban kerugian yang diderita oleh orang-orang. Jadi kembali membantu orang-orang yang memang menderita kerugian. Dalam hal ini adalah di sini dikatakan tanpa membedakan golongan bangsa, sekali lagi tanpa membedakan golongan gitu. Yang benar-benar kebinekaan ataupun kebangsaan dari Chong Afin ini benar-benar melekat sekali, dan bedakan siapapun kamu golongannya itu. Kalau kamu perlu bantuan ya bantu itu, kalau mereka perlu bantuan ya bantu itu. Dan sebagai akibat dari bencana alam, terutama bencana alam, dalam keadaan harus dimusyawarahkan ataupun rapat bersama dengan keluarga. Jadi dari kalimat terakhir sebagai dijelaskan ya, musyawarah atau rapat. Jadi di sini juga harus diimplementasikan dari poin Pancasila sila keempat, di mana musyawarah untuk mufakat dengan keluarga. Nah, ini dari kata keluarga pun berarti kita harus setiap keputusan apapun itu harus keluarga tuh benar-benar harus menjadi yang pertama, yang diberitahu, yang diberi yang diberi masukan. Jadi benar-benar harus dianggap sebagai keluarga. Ketika dalam organisasi pun, ketika dianggapnya sebagai keluarga itu dimusyawarahkan, dilakukan, dianggap sebagai
keluarga itu memang relate sekali, harus seperti itulah. Jadi terutama dalam organisasi jangan sampai terutama untuk si pimpinannya itu mengambil keputusannya secara sepihak, pun dalam hal ini tidak diketahui oleh anggota-anggota. Nah, inilah mungkin dari perspektif gambaran dari wasiat. Poin kelima, wasiat dari Choa Alvi. Sudah, mungkin videonya seperti sudah sampai di sini ya. Jadi tadi dari kita bahas lagi ya tentang ini banyak sekali pelajaran yang mungkin harus diambil dari walaupun itu sangat singkat sekali ya. Kita mengambil Choa Alvi ini kalau tidak salah hanya 15 sih, setengah jam kalau tidak salah ya, kita berkeliling di rumah Choa Alvi ini karena kebetulan kami dibagi 3 kelompok dan karena tadi bangunnya sudah tua, jadi itu ada lotengnya berlantai 2-nya, jadi tidak bisa banyakkan orang untuk mengunjungi ataupun orang untuk menginjakan kaki di sana karena kayu-kayunya sudah tua, jadi benar-benar singkat. Seperti itulah gambaran ataupun beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kunjungan kami sebagai mahasiswa PMM ke rumah Choa Alvi Mansion yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Oke baik, sekian video pada konten kali ini tentang pertukaran mahasiswa Merdeka Sumatera Utara punya cerita episode 3 Choa Alvi Mansion. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like jika video ini suka, dan dislike jika tidak suka. Komen di bawah jika ada masukan ataupun saran, dan juga semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video, terutama tentang pertukaran mahasiswa Merdeka episode selanjutnya. Terima kasih. Salam pejuang muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.